Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Penyul, podcast Enjoy dan Mantul. Untuk topik kita hari ini sedikit berbeda ya, karena hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan pembangunan infrastruktur yang telah mengorbankan lahan pertanian yang seharusnya jadi lapangan pekerjaan utama bagi para petani. Oke, tanpa berlama-lama kita kenalan dulu yuk dengan beberapa narasumber kita kali ini, yaitu yang pertama dari Ibu Aulina sebagai perwakilan dari pemerintah. Iya, Mbak. Dan ada juga Bapak Haikal sebagai perwakilan dari para petani. Ya, Serta yang terakhir dari perwakilan penyuluh pertanian yaitu Mbak Desi. Halo. Jadi di sini sudah ada beberapa narasumber yang akan kita wawancarai mengenai permasalahan yang ada. Adakah alasan mengapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus menggusur lahan pertanian yang sekarang ini sudah kita ketahui bahwa jumlahnya juga sudah semakin berkurang? Bagaimana tanggapan dari Ibu Aulina sebagai perwakilan dari pemerintah? Pembangunan yang kami lakukan pada dasarnya mempunyai banyak tujuan. Salah satunya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antar daerah. Lalu untuk pembangunan yang harus menggusur lahan pertanian itu tidak semata-mata kami lakukan, tapi kami melakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selain itu juga bagi tanah yang dicabut haknya sudah diberi ganti rugi yang layak sesuai dengan aturan undang-undang. Lalu untuk solusi mengenai masalah para petani yang kehilangan mata pencahariannya bagaimana? Untuk permasalahan itu, kami sudah menggandeng beberapa penyuluh yang akan memberikan pengarahan mengenai solusinya, yaitu untuk melakukan pertanian di lahan sempit yang bisa dilakukan di sekitar kawasan tempat tinggal para petani sendiri, dan pemerintah mungkin bisa memfasilitasinya. Baik Ibu Aulina, terima kasih untuk penjelasannya. Lalu untuk Bapak Haikal, bagaimana tanggapan Bapak mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah ini? saya tidak keberatan akan adanya pembangunan tersebut jika sudah terdapat solusi mengenai lahan pertanian kami yang berkurang. Apa harapan Bapak nih kepada para penyuluh mengenai rencana adanya pertanian di lahan sempit tersebut? Ya, harapan saya kepada para penyuluh adalah semoga terdapat memberikan inovasi-inovasi baru yang bisa memberikan solusi untuk dapat menjaga keberlangsungan petani di tengah permasalahan lahan tani yang difungsikan. Baik Bapak Haikal, terima kasih. Nah, untuk yang terakhir ini adalah dari perwakilan para penyuluh. Saya ingin bertanya kepada Mbak Desi, apa sih sebenarnya peran para penyuluh pertanian di permasalahan kali ini? Jadi peran dari penyuluh pertanian adalah sebagai fasilitator antara para pemerintah dan para petani. Jadi ibaratnya kita adalah sebuah jembatan yang menghubungkan mereka berdua. Lalu untuk Mbak Desi, bagaimana rencana Anda solusi untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian? Oke, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai apa itu pertanian di lahan sempit yang bisa menjadi solusi untuk saat ini. Pertanian lahan sempit dapat dilakukan dengan sistem hidroponik atau pertanian tanpa media tanah. Pertanian ini biasanya menggunakan media air yang sudah diukur nutrisinya sesuai kebutuhan dari tanaman yang akan ditanam. Untuk pelaksanaannya, kita akan mengadakan pemberdayaan terlebih dahulu dengan mengajak mereka berdiskusi bersama lalu dilanjut untuk pembuatan alat-alatnya, dan yang terakhir kami dari penyuluh akan membantu untuk pengecekan rutin setiap seminggu sekali terhadap tanaman tersebut. Untuk fasilitas yang dibutuhkan, apakah dari para penyuluh membutuhkan bantuan dari pemerintah? Ya, mungkin dari pemerintah bisa memfasilitasinya untuk menjalankan solusi atas permasalahan alih fungsi lahan ini. Baik, apakah ada tanggapan dari Ibu Aulina? Ya, untuk kebutuhan lainnya, mungkin Mbak Desi bersama kawan-kawan penyuluh lainnya bisa berdiskusi. Mungkin ada kebutuhan lain yang Mbak bisa langsung mengajukannya ke pemerintah daerah setempat agar pemerintah dapat membantu memfasilitasinya. Baik, terima kasih kepada para perwakilan karena sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa permasalahan kali ini pemerintah telah memberikan ganti rugi sepantasnya kepada para petani dan juga memfasilitasi rencana kegiatan pertanian hidroponik yang nantinya akan dibimbing oleh para penyuluh pertanian sebagai fasilitatornya. Cukup sekian nih perbincangan kita pada podcast kali ini. Nantikan episode-episode kita selanjutnya ya, karena pasti akan ada yang menarik di setiap episodenya. Terima kasih. Bye.